Oke, kita hari ini belajar tentang salah satu yang mungkin tema yang agak sedikit sulit, tapi sebenarnya saya ingin jelaskan dalam pengenalan kanal berkaitan ini, yaitu dosa yang mendatangkan maut dan tidak mendatangkan maut. Itu artinya apa? Mari kita berdoa ya sebelum kita mulai. Bapak, kami bersyukur jika dalam pengenalan akan Engkau, dalam pengenalan akan Yesus, Allah yang benar, satu-satunya yang mulia, yang agung, kami puji, kami sembah, kami mendapatkan satu jaminan. Dalam pengenalan inilah Engkau menyalurkan, menganugerahkan kepada kami anugerah kehidupan yang kekal. Dalam pengertian yang sangat sederhana sampai pengertian yang tak terbatas. Kami tetap dalam hidup kami mohon pertolongan dari Roh Tuhan, Roh Kudus, yang juga mencerahkan kami, sehingga kami bisa menerima iman ini dengan sederhana dan dengan kekuatan takjub akan Tuhan. Kami bersyukur jika kami terus diarahkan, dididik, dan hidup dalam firman pada setiap hari Kamis dan juga setiap hari Sabtu, ataupun di hari Minggu dan hari-hari yang kami jalani. Kami praktekkan, kami hidupi firman yang kekal itu. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan doa kami. Amin. Ya, kita akan membaca firman Tuhan lebih dulu ya. 1 Yohanes pasal yang kelima. 1 Yohanes pasal kelima. Nah, satu tema atau satu perikop ya yang khusus oleh Yohanes yang mirip sama dengan Yohanes 17. Jadi hari Kamis saya menjelaskan Yohanes 17 ayat 3 sampai ayat 8 dan juga pasal 1 ayat 18 dan seterusnya. Nah, kita hari ini membahas tentang suratan Yohanes secara khusus yang dia tujukan pada jemaat-jemaat yang ada di sekeliling bangsa Israel gitu ya, termasuk yang ke-7 jemaat juga itu juga termasuk di dalamnya yang kita wahyu itu. Nah, kita melihat 1 Yohanes pasal 5 ayat 13 sampai ayat 21. Dan kita khususnya ayat yang 20 ya dan ayat 17. Demikian bunyi firman Tuhan. Pengetahuan, ya, pengenalan akan hidup yang kekal. Jadi ini kita sudah memiliki Kristus, terus kita diberitahu bagaimana kita mengenal Kristus itu dan apa yang membuat kita bisa tidak mendapatkan hidup kekal. Jadi hidup yang mendatangkan maut. Jadi yang kita istilahnya orang itu kalau bahasa sehari-hari itu murtad gitu kan. Nah, apakah bisa seperti itu? Nah, ini kita melihat ini. Semuanya itu kutuliskan kepadamu supaya kamu yang percaya kepada nama anak Allah, jadi dikatakan jelaskan nama anak Allah yang kita kenal dalam Yesus Kristus. Nama anak Allah mengerti atau tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Jadi setiap orang yang percaya Yesus itu mati di kayu salib, dia manusia dan dia adalah Allah sendiri, dia Tuhan juru selamat saya. Itu iman yang cukup. Dia pasti mendapatkan jaminan hidup kekal. Ya. Jadi tadi ada pembicara dengan Umar itu. Jadi iman Kristen itu sebenarnya sangat simpel. Yang kita dengarkan, kita melihat Yesus menjadi manusia dan bukti-buktinya ada semua dan dia adalah Allah yang menyelamatkan kita, menanggung dosa kita dan dia berasal dari Allah. Udah, itu kita selesai dan percaya dengan hal seperti itu. Dan dia mati, dia bangkit bagi saya. Iman ini menyelamatkan dan membawa hidup yang kekal. Jadi anugerah itu akan diberikan. Simple sekali sebenarnya. Nah, ayat yang ke-14. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya. Dikatakan keberanian karena dulu itu kita takut, kita menjauh. Apa itu keberanian? Yaitu bahwa ia mengabulkan doa kita jikalau, nah ini ada syaratnya, kamu doa apapun itu dikabulkan. Tetapi jikalau apa? Jikalau kita meminta sesuatu kepadanya, nah ini garis besarnya ini, apa yang penting? Menurut kehendaknya, menurut hidupnya, menurut kemauannya, menurut keinginan daripada Tuhan sendiri. Jadi kalau saya berdoa, doa saya dijawab atau enggak? Gampang. Kamu doa menurut kehendak Tuhan enggak? Menurut kasih Tuhan enggak? Menurut belas kasihan Tuhan enggak? Jadi itu semua karakter Tuhan. Kita belajar tentang bagaimana mengasihi orang, mengampuni orang. Nah, kamu doamu bagaimana? Kamu doamu
dijawab kalau kamu memiliki Kristus, memiliki hidup Kristus seperti Kristus, dan pikiranmu pikiran Kristus, dan setiap doamu itu arahnya berarti memuliakan Tuhan. Dan doa-doa seperti itu pasti dijawab Tuhan. Kenapa? Karena kita ikut kehendak Tuhan, ikut rencana Tuhan, ikut ketetapan Tuhan. Jadi yang nggak ikut, ya nggak dijawab. Yang nggak ikut, ya nggak akan diberikan. Semua Tuhan tetapkan semua. Dan ini adalah satu jaminan ya bahwa doa kita akan dijawab, tetapi ada syaratnya. Jikalau menurut kehendaknya. 15. Dan jikalau kita tahu, ya istilah tahu itu dalam Yohanes, Injil Yohanes, suratan, ataupun di dalam kitab Wahyu, itu istilah tahu itu bukan cuma tahu mengerti, 1+1=2, bukan. Taunya itu selalu berkaitan dengan hubungan kita dengan Bapa. Kita tahu firman Tuhan, kita tahu Bapa, dan kita tahu bagaimana hubungan kita dengan Bapa. Nah, jadi ini relasi. Taunya itu bukan tahu cuma secara teoritis, ya, atau tahu cuma secara prakteknya, bukan. Ini tahu karena ada ikatan. Nah, ikatan itu adalah perjanjian. Jadi dia adalah Allah pemilik hidup saya, pencipta saya, dan saya adalah ciptaannya, dan saya hambanya, saya adalah hidup untuk dia. Nah, itu relasi. Jadi bukan pengetahuan, tapi itu ada kaitan dengan iman kita, percaya kita. Dikatakan ayat 15 itu bahwa kita telah memperoleh segala sesuatu yang telah kita minta kepadanya. Kalau ada seorang melihat saudaranya berbuat dosa, nah perhatikan ya, yaitu dosa yang tidak mendatangkan maut, hendaklah ia berdoa kepada Allah dan dia akan memberikan hidup kepadanya, yaitu mereka yang berbuat dosa yang tidak mendatangkan maut. Ada dosa yang mendatangkan maut dan ada dosa yang tidak mendatangkan maut. Tentang itu tidak kukatakan bahwa ia harus berdoa. Jadi dosa-dosa yang tidak mendatangkan maut itu kita nggak perlu doakan. Maksudnya didoakan itu apa? Ya Tuhan, tolong saya, ampuni saya gitu kan. Kenapa? Karena sudah ada jaminan dari Tuhan. Tapi kalau kamu berdoa dengan sengaja dan kamu kemudian, waduh ini saya salah ini. Nah kamu memohon maaf, meminta ampun kepada orang atau pada Tuhan. Nah saudara, karena kamu tahu saja, tapi ada dosa, memang kamu nggak tahu. Dan nggak bisa didoakan, ini apa saya dosa, nggak tahu dia. Nah saudara, itu berkaitan dengan dosa mendatangkan efek-efek dalam hidup kita. Nanti saya akan jelaskan. 17. Semua kejahatan adalah dosa. Jelas ya, semua dosa, semua kejahatan adalah dosa. Tetapi ada dosa yang tidak mendatangkan maut. Dijelaskan ini, ayat 16-17 sangat jelas. Kita tahu, selalu kata kita tahu, kita mengenal, kita mengerti, kita memahami. Kita tahu bahwa setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa. Kenapa? Karena Kristus dalam dirinya. Ketidakberdosaan Kristus itu menjadi jaminan bagi dia, menjadi kekuatan bagi dia. Itu anugerah. Jadi orang-orang Kristen kenapa tidak hilang keselamatan dan tidak dibuang Tuhan? Karena Kristus yang menghapuskan dosamu. Karena Kristus yang menjamin, yang membela engkau. Di situ kita tahu bahwa setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa, tetapi dia yang lahir dari Allah melindunginya. Yesus yang lahir di dalam menjadi manusia itu, nah itu dalam dagingnya itu dia menjadi satu dengan kita waktu kita perjamuan kudus. Itu yang menjamin melindunginya dan si jahat tidak dapat menjamahnya. Jadi kalau kita orang percaya, saudara, kita nggak bisa dibinasakan. Kita nggak bisa dilawan dan kita nggak bisa dipisahkan dari kasih Kristus. Ini adalah status ya, status. Tapi dalam perjalanan hidup kita masih dalam daging, kita bisa marah, kita bisa berdosa, kita bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan yang mungkin mendukakan Tuhan, mendukakan Roh Kudus. Bisa, iya. Tetapi saudara-saudara tahu, ada pembelanya, ada pelindungnya, dan kita dibawa dengan satu konsep bahwa ada Roh Kudus yang akan membuka pikiran kita, menyadarkan kita, memimpin kita dalam kebenaran, dan kita bisa bertobat, dan kita bisa menyesal. Akhirnya apa? Dosa itu tidak mendatangkan maut. Jadi ini bisa ngerti ya. Ada dosa tidak mendatangkan maut, kenapa? Ya karena kamu bisa bertobat. Karena kamu bisa mengerti dan kamu bisa menyesal. Dan dosa itu tidak mendatangkan maut bagimu. Karena sudah ditanggung oleh Kristus. Mautnya ditanggung siapa? Ya, ditanggung Kristus. Tapi semua dosa itu mendatangkan maut. Oke ya. Ayat 19. Kita tahu, nah sekali kita tahu bahwa kita berasal dari Allah dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Sebaik-baiknya orang, sebaik-baiknya Jokowi, sebaik-baiknya Joe Biden, sebaik-baiknya pemimpin yang paling baik di dunia ini, saudara,
Saudara tahu, kalau mereka tidak di dalam Kristus, mereka di dalam kuasa si jahat. Mereka di dalam kuasa kematian, kuasa maut. Ini secara eksklusif iman kita ya. Tapi kalau orang mendengarkan kita seperti itu, ih sombong banget orang baik itu kok diomong dalam cengkraman setan, kan dia baik, setan kan nggak baik. Nah gitu kan. Kita selalu dibawa dalam kebaikan itu, berarti setan nggak berbuat baik. Apakah setan nggak berbuat baik? Bisa setan berbuat baik. Tujuannya untuk apa? Ya kan, kalau orang Kristen harus berbuat baik baru Tuhan percaya bahwa dia bisa diterima gitu. Ya nggak baik-baik terus nggak ada manusia yang bisa masuk surga. Jadi ini semua adalah pengetahuan firman Tuhan yang membuat kita mengerti keselamatan itu adalah betul-betul karya anugerah, bukan karena perbuatan-perbuatan kita. Dikatakan di sini, akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita, supaya kita yang mengenal yang benar, dan kita yang ada di dalam yang benar, di dalam anaknya, ditegaskan ini, yang benar, satu-satunya Allah yang kita kenal, engkau adalah Allah, dan satu-satunya yang benar. Nah, yang benar, dikatakan supaya kita mengenal yang benar, dan kita ada di dalam yang benar. Allah Yahweh atau Bapa itu, dan juga Kristus dan Roh Kudus kan, dikatakan yang benar di dalam anaknya Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Jadi Yesusnya bukan berkat-berkat rotinya, 5 roti 2 ketul ikan, bukan hanya mujizatnya, orang menerima mujizat. Mujizat itu tidak menyelamatkan. Jadi orang menerima mujizat, dia belum tentu diselamatkan. Orang yang bisa menerima begitu banyak tanda petik nubuatan-nubuatan dan segala sesuatu, tapi kalau dia tidak menerima hidup yang kekal, kasih Allah, maka dia tidak bisa ditinggali dan didiami oleh yang benar. Bagaimana yang benar tinggal dalam saya? Nah, kamu mengenal Kristus Yesus. Dan mengenal Kristus Yesus dari mana? Karena Bapa yang menganugerahkan kepada kita. Jadi ini jelas sekali. Jadi semua bukan karena diri kita. Dikatakan dia adalah Allah yang benar, ya Bapa itu sendiri, dan hidup yang kekal. Jadi kalau saya menerima Kristus, percaya pada Kristus, dia hidup dalam diri saya, yang benar ada dalam Kristus, Kristus ada dalam saya, maka saya di dalam Kristus dan Kristus di dalam Bapa. Saya juga di dalam Bapa. Kenapa? Karena saya di dalam Kristus. Kristus dan Bapa tidak pernah berpisah. Kristus dengan kita nanti tidak berpisah selama-lamanya. Jadi ini persekutuan yang sangat indah yang hanya bisa kita nikmati nanti di akhir zaman. Kita baru bisa ngerti ini. 21 yang terakhir. Anak-anakku, waspadalah terhadap segala berhala. Nah, diingatkan bahwa titiknya apa? Kalau kamu berbuat dosa, itu berarti kamu menyembah bukan Allah. Kamu akan mendapatkan maut karena dosamu adalah dosa yang meninggikan berhala. Keinginan dirimu, kesukaanmu, kedaginganmu. Nah, ya, jadi kita tahu. Jadi kita mengenal sekarang istilah mengenal itu begitu penting dalam kitab Injil Yohanes. Kenapa? Karena ginosko itu merupakan satu pengetahuan yang berkaitan dengan relasi Allah yang berelasi dengan kita. Engkau anakku, engkau umatku, engkau kujaga seperti biji mataku. Nah itu semua ada relasi, bukan cuma pengertian, pengetahuan, oh kalau seorang bapak itu bagaimana sih? Oh bapak itu bertanggung jawab, ya dia waktu kalau saya kecil dia mengantar saya. Kalau dia memberikan saya makanan, dan saya sebagai anak, saya nggak pernah merasakan saya kelaparan karena setiap hari saya ada makanan gitu kan, jadi bersyukur. Nah, apakah Bapak itu diukur dengan Bapak menyediakan makanan-makanan doang, atau ada kaitan seorang anak percaya kepada bapaknya dan tindakan-tindakan bapaknya itu membuat dia berelasi dengan bapaknya. Begitu makanan tidak ada, begitu bapaknya tidak melakukan apa yang menjadi tanda petik tanggung jawab bapaknya, menurut kita, apakah kita mengatakan, oh kamu bukan bapakku? Kenapa? Hari ini nggak ada makanan. Berarti kamu bapak yang jahat. Kamu ibu yang jahat. Kamu mama yang jahat. Kamu papa yang jahat. Kenapa? Biasanya ada, sekarang nggak ada. Ya kan? Jadi kita kemudian menuntut apa? Menuntut dengan pikiran kita, begitu sesuatu yang kita terima itu nggak ada, terus kita kemudian mengatakan Tuhan itu jahat, Tuhan itu nggak baik, Tuhan itu nggak mengasihi saya. Nah, saudara, dengan perkataan seperti itu, kita bukan percaya karena relasi, karena kita percaya karena apa?
Karena ada perbuatan yang kita tidak terima, dan kita kemudian memberitahukan, loh berarti ini kamu nggak baik. Kenapa? Biasa saya terima kok nggak ada. Biasa kamu tolong kok saya nggak ditolong. Sebenarnya kita bukan berhubungan dengan Tuhan dengan tahunya, mengenalnya adalah mengenal secara perbuatan yang kita terima. Bukan. Kita mengenal kepada Tuhannya, kepada Engkau yang benar. Jadi Tuhan Yesus waktu orang ikut dia terus, Tuhan Yesus tanya, kamu tuh ngapain ikut saya? Kamu ingin makan yang seperti saya lakukan 5 roti 2 ketul ikan itu. Kamu datang kan cuman, oh enak itu dikasih makan. Ayo datang ke sana. Gereja ini ada makanannya. Gereja ini ada. Saudara, satu sisi gereja, Tuhan Yesus tidak menyetop perbuatan pengasihannya, perbuatan memberi makan orang banyak. Dan dia lakukan itu berkali-kali. Ya kan? Tetapi orang diberitahu, kamu tuh berrelasi dengan saya. Bukan dengan rotinya. Dengan perbuatan saya menjamin kamu. Supaya kamu itu kenal saya. Kalau kamu kenal saya, nah itu hidup kekal. Kalau kamu hanya kenal makanannya saja, hanya mau muji saja, kamu dalam kebinasaan. Kenapa? Kamu tolak saya, kamu terima baiknya saya, kamu nggak terima saya. Itu adalah mendatangkan maut. Dosa mendatangkan maut itu apa? Tidak mau kenal pribadi Yesus. Siapa dia? Yudas. Yudas itu tidak mau kenal pribadi Yesus dan dia tolak itu. Siapa lagi? Alexander tukang tembaga, Ananis dan Safira. Jadi orang-orang yang dibinasakan semua, orang yang tidak mau mengenal Allah. Jadi kalau saya sebagai anak dan kemudian atau sebagai bapak kepada anak saya, terus kemudian anak saya marah-marah dengan saya, kenapa? Kenapa jemputnya telat? Lama ini telatnya. Nah, berarti anak itu tidak mengerti, melihat, mencintai papanya secara pribadi. Kenapa? Dia akan percaya papanya. Oh, kenapa telat? Oh, mungkin macet. Dan dia bisa berpikir seperti karena dia percaya papanya. Telat, pasti papa tetap baik. Telat kenapa? Oh, saya percaya dia pasti datang. Nah, itu relasi, satu kepercayaan. Kalau itu nggak dibangun dan anak itu menuntut seperti itu, ini menjadi anak yang, yaitu tadi, anak yang menjadi anak yang gampangan, tidak percaya. Tapi kalau kita dikatakan bahwa Tuhan menegur kita, menghajar kita, mengasihi kita dengan menegur, mengajar, supaya kita tidak menjadi anak gampangan. Relasinya cuman maunya apa yang saya terima. Di luar itu saya nggak mau. Dan banyak anak-anak atau anak-anak Kristen gitu ya, anak-anak dalam keluarga Kristen yang begitu sulit sekali diarahkan. Kenapa? Karena yaitu tadi, relasinya bukan percaya kepada papanya, dia hilang. Nah, kalau sudah hilang, saudara, wah itu satu perceraian sebenarnya, satu perpisahan. Artinya dikatakan, aku tidak mengenal engkau. Tuhan mengatakan, loh, Tuhan saya ini kan dari kecil saya mengikuti orang tua saya, tiap hari saya ke gereja, ikut orang tua kalau hari Minggu, dan kalau hari Jumat Agung, setiap itu saya taat, dan saya tidak pernah tanda petik absen gitu. Dan kita membuktikan bahwa saya ini mengenal Tuhan dengan apa? Dengan perbuatan-perbuatan kita, dengan pelayanan kita, dengan kebaikan kita. Saudara-saudara belum mengenal Tuhan. Kenapa belum mengenal Tuhan? Karena Tuhan kamu ukur dengan apa yang kamu lakukan. Padahal kasih Tuhan itu tidak terukur. Dia mengasihi kita. Waktu kamu mengukur kasihmu dengan tanda petik, dengan kesempurnaan pelayananmu, terus kemudian kesempurnaan dari semua hidupmu, saudara, siapa yang sempurna? Begitu kamu lemah, aduh Tuhan, saya ini sudah bukan anakmu. Kenapa? Saya berbuat dosa. Nah, Tuhan tidak mengatakan demikian. Walaupun kamu masih lemah, walaupun kamu melawan saya, walaupun kamu jatuh dalam dosa, aku tetap mengasihi kamu. Kamu jauh sekalipun, aku tetap mengasihi kamu. Dan kasih itulah membawa orang mengenal kebaikan Allah. Dan itulah hidup kekal. Jadi anak terhilang itu mengenal bapaknya. Mengenal apa? Mengenal kebaikannya, mengenal kasihnya. Dia ingat, oh bapakku ini baik. Nah, baiknya itu dengan bapaknya, itu berelasi. Saya sekarang seperti ini. Wah, bapak saya baik. Nah, dia ditarik oleh kekuatan apa? Hidup yang kekal. Mengenal bapaknya, mengenal kebaikannya, mengenal pribadi bapaknya. Yang dulu saya berada di rumah, ya saya kenal bapak saya. Tapi begitu saya ada kepentingan, saya minta uangnya, saya minta warisannya. Kenapa? Saya mau hidup saya sendiri. Saya mau hidup dengan cara saya sendiri. Saya lepas dari cara seperti ini. Saya bosan. Gitu. Nah, dia keluar. Waktu dia jatuh dalam dosa, hancur, miskin, melarat, dan tertati-tati. Pokoknya menjadi orang yang brengsek seperti itu. Baru dia ingat papanya.
ingat kebaikan-kebaikannya, ingat relasinya. Bahkan dia mengatakan, kalau saya mau kembali kepada Bapak, udahlah saya nggak mau jadi anak, saya jadi budaknya aja cukup. Maka Tuhan mengatakan, engkaulah hambaku yang setia. Engkau adalah anak-anak kerajaan Allah. Kenapa antara hamba dan anak menjadi satu? Ya karena di sini kita tahu posisi kita secara pribadi. Kita ini ya jadi hambanya sudah syukur, sudah puji Tuhan. Apalagi jadikan anak. Waduh, puji Tuhan gitu kan. Nah, di sini kita melihat mengenal Allah itu bukan cuma berelasi dengan kehidupan kita secara baik-baik yang berkaitan dengan agama-agama, relasi, ritual-ritual. Bukan. Kita mengenal Allah kita, betul-betul mengenal di dalam ikatannya, dia membawa jauh lebih daripada apa yang kita rasakan dalam perbuatan Allah. Allah melebihi segala-galanya. Bahkan Tuhan Yesus menjelaskan, Allah itu adalah seperti harta yang kalau kamu temukan, kamu ingin menjual hartamu, dan kamu ingin mendapatkan harta itu apakah batu permata atau kamu akan jual semua dan kamu miliki dia. Jadi ada sesuatu apa? Bahwa Allah itu seperti precious, ya, sesuatu yang begitu berharga, jauh daripada semuanya. Nah, baru kamu mengalami hidup yang kekal. Tapi kalau kamu tidak melihat Allah adalah sesuatu yang betul-betul harta yang tidak ternilai dan menjadi milik saya, Kristus menjadi milik saya, saudara-saudara tidak pernah memiliki hidup kekal. Kenapa? Karena saya tidak pernah mengagungkan Allah yang lebih dari semua yang ada. Jadi kalau saya mengagungkan uang, saya mengagungkan kesenangan saya mengagungkan kenyamanan saya sebagai suami atau istri. Saya rasa nggak nyaman. Kenapa? Ya udahlah, kita nggak mau sekarang, bisa aja lah gitu. Kenapa? Karena merasakan nggak nyaman, merasa. Saudara tahu, kalau Tuhan mau ceraikan kita dan Tuhan merasa nggak nyaman, kita nggak akan ditarik dan kita nggak akan diberikan anugerah. Kenapa? Karena memang anugerah itu karena kamu tidak layak. Kamu kondisinya adalah kondisi yang memang tidak nyaman dan kamu adalah orang-orang yang melawan Tuhan dalam hidup kita. Nah, di situ Tuhan katakan bahwa kamu harus sadar bahwa mengenal Allah itu, mengenal betapa Allah itu sumber kebaikan, sumber belas kasihan, damai sejahtera. Dan dia itu adalah kekuatan yang lebih daripada apapun. Dia lebih nilainya daripada apapun yang ada di dunia. Kalau kita bisa melihat kemuliaan Kristus, mengenal Kristus dengan seperti ini, dan kemudian semua itu menjadi fana, semua menjadi sampah. Nah, saudara-saudara memiliki hidup kekal. Kalau kita nggak pernah merasakan itu, ini contoh praktis ya. Ini ada orang yang pernah bicara dengan saya. Waktu dia mengatakan, Pak, bagaimana sih memberi persembahan pada Tuhan atau pada gereja? Dan saya beritahu, ya, bagaimana kamu memberi selama ini? Saya hitung, Pak. Kan ada perpuluhan, saya hitung perpuluhan. Saudara, saya beritahu, kamu menghitung itu karena kan mendisiplin diri kan, karena itu aturan-aturan yang buat kita ini disadarkan bahwa kita ini manusia yang serba lemah. Iya, terus kemudian, terus apalagi yang kamu berikan? Nah, waktu saya mendapatkan berkat gitu kan, contohnya dia kemudian menjual mobilnya gitu, harganya waktu itu berapa, 300 berapa juta. Terus dia tanya, apakah saya harus memberikan bagaimana? Saudara, saya beritahu, ukurannya apa kalau begitu? Ukurannya kan saya ukur secara ekonomi. Oh, saya mau beli mobil lagi yang harganya 200 juta gitu kan. Dan kemudian saya ada sisa gini. Nah, saya hitung berarti sisanya saya hitung. Ya, tinggal 50 juta ini sebenarnya. Dari 300 tinggal 50. Nah, 50 juta ini saya hitung lagi. Wah, saya juga ingin ngasih ke keluarga saya. Keluarga anak saya juga saya bagi gitu. Ngasih mama saya. Nah, saudara begitu berpikir seperti itu. Oh, ini begini, 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 begini. Nah, saudara tidak memberikan apa yang Tuhan inginkan. Saudara, ini kita berpikirnya beda dengan berpikir agama loh. Artinya apa? Kamu harus berdoa. Karena ini miliknya Allah, bukan milik kamu. Semua yang kita miliki itu milik Allah. Jiwa kita milik Allah. Benda-benda semua milik Tuhan semua. Yang Tuhan tanda petik titipkan pada kita. Kan sementara semua kan. Uang semua juga semua. Ketalenta kita juga semua. Nah, kamu waktu berdoa, kamu bukan nyusun dulu. Disusun dulu sini sampai akhirnya tinggal 10 juta ini. Nah, 10 juta ini diambil 10%. Ya, kalau saya baik 20% lah seperti perusahaan. Saya ambil 20%, kemudian dari 10 juta 20% itu 22 juta. Nah, saya berikan Tuhan. Ini 2 juta, gitu kan? Nah, saudara, kita berpikir bahwa dengan cara kita memberi 2 juta ini, kita sudah mengenal Tuhan. Saya katakan,
kita belum mengenal Tuhan. Kenapa? Karena kita cuma digerakkan dengan aturan-aturan secara organisasi. Kita nggak pernah digerakkan karena kita mengenal Tuhan. Jadi bagaimana saya mengenal Tuhan? Memberikan dengan mengenal Tuhan itu bagaimana? Mengenal, mengerti, hidup kekal itu bagaimana? Saudara-saudara berdoa, terus Tuhan mengatakan, ada sesuatu yang berkaitan dengan satu gerakan Tuhan. Ini contoh, ya kan? Seumpama, ada dua contoh. Ada orang di gereja mau mati, ya kan? Butuh bantuan. Yang satu ada misi gereja yang sedang berjalan. Nah, saudara kan bisa memberikan itu ke ini dan ke ini. Bagaimana bisa menjadikan dua separuh-separuh gitu kan? Dan ini sudah tidak ada aturan lagi perpuluhan apa enggak ada. Kenapa? Ini berkaitan hati kita dengan Tuhan. Jadi waktu saya berdoa, oh ini seumpama ada sisa 10 juta gitu kan. Yang tadi kan dialihkan 10 juta gitu. Oke, ada 10 juta. Dan kemudian saya nggak rugi, saya nggak pernah mendapatkan satu kerugian apapun karena saya ambil dari sisa-sisa keuntungan saya. Sisa-sisa dari semua yang sudah saya bagikan ke keluarga saya, orang tua saya sudah selesai, dan ini sisanya. Nah, saudara perhatikan, dari hal seperti kalau dibagi 5 juta untuk orang yang sakit itu 5 juta untuk misi atau yang lainnya. Nah, kita bagi seperti itu. Saya tanya, saudara, waktu kita berdoa dan kemudian kita ya udah kita bagi. Saya tanya sekarang, apakah itu juga merupakan satu hati kehendak Tuhan? Jawabannya belum tentu. Kenapa? Karena kamu belum ada satu panggilan dan satu betul-betul yang kamu lihat bahwa ini saya harus berikan ini. Dan itu berkaitan dengan apa? Dengan pribadi kamu dengan Tuhan. Karena ini semua adalah milik Tuhan. Terus kemudian ada orang berdoa seperti ini, yang tadi itu kan, Pak, kalau seperti itu, wah saya ini sebenarnya saya tergerak gitu. Tergerak apa? Saya pernah berjanji, ya. Nanti kalau ada uang sisanya, Tuhan, aku berjanji. Kalau ada sisanya, Tuhan, separuh ini akan aku berikan padamu. Kamu yang janji sendiri ya, bukan Tuhan. Dan itu digerakkan oleh Tuhan. Dan kemudian kamu ingat dengan janji itu. Jangan pernah kamu tunda. Seperti Anas dan Zafira. Jangan pernah akan mendatangkan maut dalam hidup kita. Kamu langsung begitu selesai, oke, 300 juta. Ya kan? Karena saya sudah berjanji 150 juta saya berikan kepada Tuhan. Nah, saudara, begitu kamu memberikan itu, mungkin istrimu marah. Gila kamu. Terus kita ini bagaimana? Terus beli mobilnya bagaimana? Nah, saudara-saudara sedang berada dalam relasi dengan Tuhan. Dan seluruh keluarga itu harus taat. Kenapa harus taat? Karena Tuhan yang minta. Tuhan yang berkaitan relasi dengan kita. Nah, saudara, ini berat sekali. Kenapa? Karena bukan ukuran perpuluhan, bukan ukuran kita hitung-hitung, bukan. Karena gerakan hati kita yang sudah digerakkan oleh Tuhan, dan kita mendapatkan satu yang disebut sebagai engkau anakku, aku berkenan, aku mengasihi engkau. Kenapa? Karena kita taat tuntas. Kita taat dengan total dan kita berikan. Ini cerita pengalaman. Ini seorang majelis ini di Jakarta. Terus dia waktu cerita itu dan kemudian dia ngomong dengan istrinya. Nah, dia kan harus izin kan. Terus istrinya baik sekali. Jadi istri mengatakan, "Ya udah, kita cari mobil yang 150 jutaan dan pasti ada yang begitu kan. Ya lebih di bawah standar, bisa Avanza, Toyota gitu kan. Nah, bisalah katanya gitu. Dan keluarganya taat semuanya. Nah, saudara tahu, begitu dia membagikan itu dan kemudian dia kasih ke gereja dan diserahkan kepada majelis gereja, kepada hamba Tuhan, dan dia mengatakan ini ada berkat yang diberikan. Dan memang saat itu misi sedang butuh uang dan betul-betul yang dari hamba Tuhannya kata, Pak, kita misi, jadi kita serahkan untuk langsung ke misi semua. Silakan, saya sudah serahkan pada gereja, saya nggak mau ngurusin lagi. Karena itu adalah hati yang penuh dengan sukacita, penuh dengan rela. Dan saya sudah serahkan pada, ya, aturlah gereja. Nah, dia serahkan selesai. Saudara, setelah selesai itu, rugi nggak? Saya tanya. Orang ini rugi nggak? Enggak, masih ada semuanya. Dan masalahnya adalah mungkin secara manusia dianggap rugi. Tapi waktu dia mengenal Allah, dia mengenal penyembahnya, dia tahu siapakah Allah. Di dalam segala kelemahan. Apalagi kita lihat persembahan seorang janda miskin. Nah, saya ceritakan pada majelis itu soal janda miskin. Malu luar biasa dia. Kamu masih bagi-bagi itu janda miskin. Mobilnya itu diserahin ke Tuhan semua. Itu nggak masuk akal. Kenapa? Karena dia tahu dia orang yang miskin. Bahkan taruhan nyawanya bahwa makanan apa, nggak tahu dia.
Janda yang di Sarfat juga sama, diberikan juga sama, diberikan semua. Terus makan apa saya? Kalau saya berikan pada kamu, saudara, ini ukuran bukan ukuran secara manusiawi, organisasi secara hidup di dalam daging kita, bukan. Ini ukuran langsung kita berrelasi dengan. Kalau kita tahu Tuhan begitu kenal Tuhan dan saudara berdoa, Tuhan kemudian menggerakkan kita. Saudara jangan sekali-sekali ngomong, aduh saya makan apa nanti? Ayat firman Tuhan mengatakan, makanmu, minummu, kamu lihat itu, burung pipit di udara, Tuhan pelihara. Saudara, ini berkaitan dengan bukan bahasa ini ya, rasio manusia, bahasa pertimbangan manusia. Bukan, saudara. Ini bahasa iman. Jadi waktu dia memberikan dan kemudian dia sudah berikan, wah dia ngomong, Pak Agung tahu nggak, waktu saya berikan itu, waduh, bukan nyesal ya, bukan, tapi saya waktu memberikan itu sukacitanya luar biasa. Jadi dia ngomong, dan keluarganya juga mengalami satu sukacita. Hah? Terus keluargamu juga, wah istri saya senang sekali katanya. Bukan karena dipuji orang kan beri persembahan besar, bukan. Tapi dia ada satu sukacita, belajar taat pada Tuhan. Oh rasanya seperti ini. Puji Tuhan. Jadi yang memberi itu nggak pernah merasa menyesal. Aduh sayang gitu, nggak ada. Malah dia, aduh bersyukur puji Tuhan. Kalau semua dipakai oleh Tuhan dan kemudian dikembalikan oleh Tuhan. Nah, saudara, ini mengenal Tuhan. Jadi saya memberikan contoh kenapa? Mengenal Allah itu berkaitan dengan apa? Dengan hati kita, dengan kekuatan dalam hati kita. Ya, oke, kita sekarang masuk dalam pembahasan secara khusus. Dosa yang mendatangkan maut dan tidak mendatangkan maut, membawa maut dan yang tidak membawa maut. Nah, kita lihat sekarang ya, 1 Yohanes pasal 3 ayat 15. Ini ada di dalam surat Yohanes juga ini. Demikian bunyi firman Tuhan. Ayat 15. Keterangannya ya. Perhatikan judulnya. 1 Yohanes pasal 3 ayat 11 itu adalah kasih terhadap saudara-saudara, tanda hidup baru, tanda hidup kekal. Jadi ini relasi ini ya. Apa yang membuat relasi kita itu mendatangkan satu sukacita dan mendatangkan murka Allah atau maut? Nah, saudara harus hati-hati. Maka saya sering kali mengatakan bahwa kita di dalam keluarga GPRI gitu ya, Puritan Reform, gereja. Saudara-saudara belajar untuk menerima orang-orang bukan pada saat senang. Belajar menerima orang-orang pada saat saudara sulit terima. Atau dosa orang itu, atau kesalahan orang itu, atau ketidaksempurnaan orang itu. Saudara belajar. Belajar apa? Belajar bersabar, belajar bisa menerima, belajar menguasai diri. Ini ya, jadi kasih terhadap saudara sebagai tanda hidup baru. Saya bacakan 11 agak berjalan agak cepat. Sebab inilah berita yang telah kamu dengar dari mulanya, yaitu bahwa kita harus saling mengasihi. Ya, jadi kasih itu yang membuat maut tidak bertahta dalam hidup kita. 12. Bukan seperti Kain yang berasal dari si jahat dan membunuh adiknya. Dan apakah sebabnya membunuhnya? Sebab segala perbuatannya jahat dan perbuatan adiknya benar. Janganlah kamu heran, saudara-saudara, apabila dunia membenci kamu. Kita tahu bahwa kita sudah berpindah. Nah, ini status kita. Sudah berpindah dari dalam maut. Nah, semua manusia dalam maut. Kita sudah pindah dalam hidup yang kekal. Yaitu karena kita mengasihi saudara kita. Barang siapa tidak mengasihi, ia tetap di dalam maut. Jadi apa itu dosa mendatangkan maut? Dosa yang tidak mengasihi saudaranya. Dosa yang tidak mengampuni saudaranya. Dosa yang tidak bisa menerima segala kelemahan-kelemahan yang ada. Saudara-saudara sedang mendapatkan maut. Jadi ini dikatakan jelas. Barang siapa tidak mengasihi atau saling mengasihi, ia tetap di dalam maut. Jadi apa dosa mendatangkan maut? Dosa yang tidak mau menyalurkan kasih. Jadi bukan dosa mendatangkan maut apa? Menghujat Allah, oh gitu. Saudara, kita menjadi orang Kristen. Dosa yang membawa kita mendatangkan maut adalah kita tidak mengenal Allah, tidak mengenal kasih-Nya, dan kita tidak membawa kasih-Nya itu disalurkan kepada sesama. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan kasihlah sesamamu. Jadi dosa yang tidak melakukan ini mendatangkan maut. Jadi selama ini kita nggak berpikir kalau saya nggak mengasihi, ya nggak apa-apa. Kenapa? Ya kita manusia. Bukan, saudara. Kalau kita tidak mengasihi saudaramu di dalam Kristus ini ya, dan dia sudah meminta ampun dan Yesus melakukan semuanya, dan kamu tidak mengasihi,
maka kamu tidak layak dikasih Tuhan. Kalau kamu tidak mengampuni, ya kamu tidak layak diampuni. Saudara, ini apa ya, kalau saya ngomong, sebenarnya kok jadi begitu jadi orang Kristen, wah, jadi berat juga ini ya. Kenapa? Kalau saya dipenuhi kebencian, ya nggak bisa ngampuni orang, berarti saya mendapatkan maut. Ya ini Alkitab tulis gitu kan. Barang siapa tidak mengasihi, ya tetap di dalam maut. 15, setiap orang yang membenci saudaranya. Nah, diperjelas lagi. Setiap orang membenci saudaranya dan terus benci, karena ini bentuk presence. Nggak pernah bisa melihat kebaikan, nggak pernah bisa mengampun, nggak bisa apa yang menerima itu, dan terus membenci, terus nggak mau terima, nggak mau dengar, nggak. Saudara-saudara, dalam perjalanan mendapatkan maut. Dikatakan, kalau kamu membenci saudaramu dan terus-menerus membenci, walaupun dia sudah bertobat, walaupun dia sudah berubah, terus membenci dan tidak mau terima. Dikatakan di sini, engkau adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Jadi apa itu dosa? Semua dosa membawa maut. Tapi apa dosa yang dibawa maut? Sudah dijelaskan karena kita nggak sadar, karena kita nggak tahu dan semuanya. Ya, jadi dalam kelemahan kita. Tapi dosa yang mendatangkan maut itu apa? Saudara, dosa yang tidak mengasihi. Terus kalau tidak mengasihi jadi apa? Dosa yang membenci. Nah, itu mendatangkan maut. Jadi kasih berganti dengan benci, mendatangkan maut. Jadi orang yang tidak mengasihi, atau ya Tuhan dalam cerita Yakub dan Esau, ya kan, dikatakan Yakub mendapatkan kasih Allah, Esau tidak mendapatkan kasih Allah. Jadi saudara perhatikan, jadi hidup Esau itu kalau kita perhatikan berkatnya luar biasa. Allah membenci Esau. Apakah Allah membenci Esau kemudian Tuhan tidak memberikan makanan, disengsarakan, nggak bisa makan, nggak bisa minum, jadi pengemis? No. Allah membenci Esau, Allah memberikan berkatnya pada Esau. Dan semuanya dijamin oleh Tuhan. Dan kelimpahan luar biasa. Sampai persembahan Esau itu, kelimpahannya luar biasa, lebih daripada persembahan dari Yakub. Kenapa? Karena Tuhan memberikan kasihnya dan menghujani gitu kan. Hujan berkat itu kepada Esau. Supaya dia bisa terbuka, dia sadar. Tapi dia tetap nggak mau kenal Tuhan. Dia tetap penuh dengan kebencian. Dia tetap iri dengan Yakub. Akhirnya mendatangkan maut. Jadi Esau masuk dalam maut. Padahal dia keturunan dari siapa? Keturunan dari Abraham. Tapi dia masuk dalam maut. Jadi ini kita belajar dosa yang tidak mendatangkan maut dan dosa mendatangkan maut. Oke, kita lihat sekarang dalam Roma pasal 8 ayat 13. Ya, Roma pasal 8 ayat 13. Sebab jika kamu hidup menurut daging, nah saudara perhatikan ya, menurut daging, terus-menerus dalam daging dan tidak pernah sadar gitu, nggak pernah tahu kebaikan dan tidak menjalankan hidup yang belajar taat, dan terus aja nggak mau tambah parah, keranjingan dosa, berkanjang dalam dosa, dan nggak mau sesuatu yang berkaitan dengan kerohanian semua ditinggalkan. Nah, saudara, hidup di dalam daging, menurut daging, kamu akan mati, kamu akan mendapatkan maut, binasa. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Luar biasa nih ya. Jadi tadi kan kita pasif kan, tapi dalam Roma ini, hidup dalam roh, kita dijadikan oleh Roh Kudus, diberikan kuasa oleh Roh Kudus, kita bisa mematikan perbuatan-perbuatan yang mendatangkan maut. Jadi kalau saya tadi mempersembahkan, ya kan, tadi diukur perpuluhan, diukur ya 20%, ya diukur bagaimana 50% gitu kan, diukur. Saudara, kita harus tahu, ini semua aturan dari siapa? Dari keinginan saya yang mengerti kehendak Tuhan, atau dari saya kemudian mulai mengakali Tuhan? Karena kita berhitung dengan begitu banyak hal-hal yang berkaitan dengan kebutuhan-kebutuhan kita. Padahal Tuhan mengatakan, aku tahu kebutuhanmu, aku Bapak yang baik. Gitu kan? Nah, saudara, apa yang dilakukan orang tadi waktu dia memberikan separuhnya itu?
dan dia pernah berjanji dan dia berikan, saudara bisa melebihi daripada itu, bisa. Dia bisa berikan semua, bisa. Nah, dari pengalaman tadi, seorang yang pemimpin rohani tadi, begitu selesai, tidak lebih dari seminggu, dia mendapatkan proyek karena dia seorang proyek ya. Jadi dia kerja di satu proyek dan dia seperti mandornya gitu, dia insinyur. Terus kemudian ada satu orang dan meminta dia supaya menjadi orang kepercayaannya. Dan dia diberi satu kepercayaan. Ada dana sekitar hampir 40 miliar. Dan dia disuruh menggarap perumahan dan ada tanahnya. Dan karena percaya kepada dia, saudara, itu langsung ditanya oleh pemiliknya. Ya, ditanya pemilik. Kamu dapat 40 miliar. Kamu minta berapa? Terus dia tanya, biasanya aturannya bagaimana? Ya biasanya untuk hanya sebagai orang-orang yang dibawa dan bukan orang pemegang saham, kamu hanya dapat kira-kira 2% dari 40 miliar. 2% itu berapa coba? 40 miliar 2% itu udah ratusan juta. Dan kemudian kamu nanti kalau kerjakan, kalau kamu kerjakan, itu semua kan kamu ada fee-nya sendiri. Dan semua dari keuntungan nanti kamu mendapatkan 25%. Nah, kalau semua terjual dari 40 miliar itu, kemudian bangun rumah ada sekitar 20 rumah gitu kan, dan 20 rumah itu kemudian menjadi 120 miliar, kamu dapat 20% dari 120 miliar. Berapa 20% 20 miliar? 120 miliar. 24 miliar. Coba bayangkan, ini saya ini disclaimer. Disclaimer apa? Saudara, bukan berarti kamu harus memberikan seperti orang. Enggak, saudara. Tapi Tuhan tahu menjaga kamu dan Tuhan tahu memberikan berkat pada kamu. Dan waktu dia diberkati seperti itu, dia pulang, dia nangis sekali. Kenapa dia? Begitu luar biasa Tuhan. Dia seolah-olah kehilangan harta 150 juta. Tuhan ganti dengan apa? Miliaran. Saudara. Miliaran. Dan sekarang dia mengerjakan itu dan dia, aduh, dia bangun gereja, dia kasih gereja, sampai gereja dibangun 4 tingkat, itu dia nggak hitung-hitungan lagi. Kenapa? Karena begitu baiknya Tuhan. Dia nggak kekurangan. Mobilnya sekarang, mobil yang apa itu yang baru dari Pajero itu, dia pakai Pajero. Dulu dia rencananya ya paling Avanza yang bekas pun nggak apa-apa gitu kan. Nah sekarang Tuhan berikan itu, dia bisa beli Pajero. Karena mobil proyek kan, jarak jauh mau ini bolak-balik, dan dia beli yang pantas untuk supaya nggak rusakan gitu. Nah semua diatur dan waktu kita tahu, wah luar biasa. Tetapi sekali lagi, waktu kita mengenal Allah, waktu kita mendengar kesaksian, setelah itu kesaksian yang luar biasa, kita aduh bersyukur. Dan tidak semua seperti itu kita alami. Kenapa? Karena itu berkaitan dengan mengenal Allah. Terus tahu ini. Jadi kalau semuanya saya nggak dijawab seperti orang itu, dan kemudian saya hidup tetap dalam, ya tadi dagang, ya akhirnya sederhana itu. Nggak apa-apa, kenapa? Karena kita tahu Tuhan baik. Nah itu hidup kekal. Jadi tidak diukur dengan berapa yang kami terima. Oh Tuhan berikan saya akhirnya 150 miliar, jadi 15 miliar, 150 juta jadi 15 miliar. Wah, dia bersyukur, kemudian dia bersaksi. Sebenarnya nggak perlu disaksikan. Apa yang disaksikan? Terus membuat orang iri, ngiler gitu kan. Waduh, enak ya ikut Tuhan seperti itu. Sudah bukan itu maksudnya. Relasi dia dengan Tuhan. Semua itu adalah ekstra, ditambahkan padamu. Kalau kamu, Matius 6 ayat 33, kamu mencari kerajaan Allah, semua ditambahkan padamu pada waktunya. Jadi dosa yang tidak mendatangkan maut itu apa? Saudara-saudara tidak dipimpin oleh daging. Nah tadi saya katakan kan, ini saya punya uang. Kamu dipimpin daging nggak? Kamu hitung semuanya. Bukan hanya pada Tuhan, ya. Kamu memberikan pada orang pun, kepada siapapun, sama. Kita harus dipimpin dengan apa? Kita mengenal Tuhan. Asal kita tidak dirugikan, tidak bertanggung jawab gitu kan. Oh saya punya anak, punya ini, kemudian minyaknya anak, terus kemudian kita bawa, nah saudara nggak boleh. Atau kita utang kasih ke gereja gitu, itu nggak boleh. Itu menurut daging, ya. Kita harus hati-hati. Oke, yang terakhir, kita lihat ya. Galatia pasal 5, ayat 4. Ya. Nah ini yang terakhir ya. Dan ini penentu sebenarnya. Kamu lepas, ya lepas dari Kristus. Jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat, kamu hidup di luar kasih karunia. Sebab oleh roh dan karena iman, kita menantikan kebenaran yang kita harapkan. Sebab bagi orang-orang yang ada dalam Kristus Yesus,
hal bersunat atau tidak bersunat tidak mempunyai suatu arti. Hanya iman yang bekerja oleh kasih. Nah, saudara, yang terakhir apa dikatakan? Apa yang membuat kita bisa melakukan dosa membawa maut adalah kamu tidak memiliki Kristus. Siapapun tidak memiliki Kristus, semua dosa yang dia lakukan membawa maut. Semua dosa membawa maut. Di luar Kristus, maut. Kamu hidup dalam daging dan kamu terus menuruti dagingmu, maut. Betul kan? Kamu tidak saling mengasihi. Ini lebih dalam lagi orang Kristen. Kamu tidak saling mengasihi, kamu tidak mengerti, dan kemudian kamu tidak pernah menyalurkan kebaikan Allah dalam hidupmu. Berupa pengampunan, gitu, berupa mengasihi, berupa semua yang berkaitan dengan kita sebagai terang dan garam Tuhan. Saudara tidak saling mengasihi, dan itu saudaramu sendiri. Saudaramu di dalam penjara, kamu berdiam. Dia telanjang, kamu berdiam. Dia sakit, kamu biarkan. Saudara, itu artinya apa? Kamu sedang masuk dalam dosa membawa maut. Ya, mari kita berdoa, kita bersyukur pada Tuhan.